Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sherly Mar'atu Solihah dari Prodi Sosiologi. Ingin menjelaskan sedikit teori yang dikemukakan oleh Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu sendiri adalah seorang filsuf yang lahir pada tanggal 1 Agustus 1930 dan meninggal belum lama ini, yaitu pada tahun 2002, tepatnya 23 Januari. Pemikiran Bourdieu dipengaruhi oleh beberapa tokoh, diantaranya ada Durkheim, Weber, Marx, Foucault, Sartre, Hegel, Lévi-Strauss, dan lain sebagainya. Berawal dari pendapat para tokoh tersebut, Bourdieu membuat suatu pemikiran baru yang disebut dengan teori strukturalisme konstruktif. Adapun dua tokoh yang melatar belakangi pemikiran Bourdieu yaitu Lévi-Strauss dan Jean-Paul Sartre. Lévi-Strauss merupakan bapak strukturalisme. Menurut ia, sistem dapat berjalan dengan baik apabila masing-masing unsur di dalamnya berfungsi dengan baik. Segala sesuatu yang terjadi sudah dapat diprediksi. Selain itu, menurut Lévi-Strauss, manusia dalam melaksanakan aktivitasnya ditentukan oleh struktur maupun aturan. Berbeda dengan Lévi-Strauss, menurut Jean-Paul Sartre, apa yang dilakukan oleh setiap orang ditentukan oleh orang itu sendiri, bukan oleh hukum ataupun struktur sosial. Menurut Sartre, manusia itu merupakan individu yang bebas serta bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Nah, bertolak dari kedua pemikiran inilah Bourdieu berusaha menjadi mak comblang istilahnya ya, dari kedua aliran yang berseberangan, sehingga lahirlah teori strukturalisme konstruktif. Teori ini merupakan perpaduan teori yang berpusat pada aktor dengan teori yang berpusat pada struktur. Nah, unsur-unsur penting di dalam teori ini yaitu ada habitus, arena, dan modal. Habitus menurut Bourdieu adalah suatu sistem yang merupakan kombinasi struktur objektif dengan sejarah personal dan berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Bisa dikatakan habitus adalah hasil internalisasi struktur dunia sosial. Sedangkan modal dalam pengertian Bourdieu sangatlah luas karena mencakup modal ekonomi, modal budaya, modal simbolik, dan modal sosial. Legitimasi aktor dalam tindakan sosial dipengaruhi oleh modal yang dimiliki. Modal dapat dipertukarkan antara modal yang satu dengan yang lain. Selain itu, modal juga dapat diakumulasikan. Akumulasi modal inilah yang nantinya sangat penting digunakan dalam suatu arena. Nah, untuk arena sendiri merupakan ruang sosial tertentu sebagai tempat para aktor sosial saling bersaing. Di dalam arena, para aktor bersaing untuk mendapatkan berbagai sumber atau kekuatan simbolis. Seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa modal menurut Bourdieu ada 4, yaitu ada modal ekonomi, modal simbolik, modal budaya, dan modal sosial. Modal ekonomi jelas ya, terkait dengan uang. Sebagai contohnya, misal ada calon bupati yang ingin mencalonkan diri, ia pasti butuh uang untuk mendanai kampanyenya. Kan kampanye bisa lewat media cetak ataupun mungkin bagi-bagi sembako, yang mana itu semua membutuhkan uang ya. Yang kedua ada simbolik. Dengan contoh yang sama, jika bupati ingin menang dalam suatu pilkada, pasti sebisa mungkin mencari perhatian dari masyarakat yang ingin dimenangkan suaranya. Semisal ingin memenangkan suara di
kota santri ya. Nah, si calon bupati tadi ingin menangkan suaranya dengan cara memakai peci mungkin, atau mungkin memakai sorban. Nah, disesuaikan dengan kepentingannya ya. Lalu ada modal budaya. Budaya ini bisa jadi seperti keahlian yang dimiliki. Semisal dengan contoh yang sama, bupati yang ingin mencalonkan diri mempunyai keahlian retorika. Ketika ia bertegur sapa dengan masyarakat, menjaring aspirasi, ataupun sedang berdebat mungkin dengan lawannya, ia akan menggunakan kemampuan tersebut untuk mencapai tujuannya, yaitu memenangkan pilihan tadi. Lalu yang terakhir yaitu ada modal sosial. Sedangkan modal sosial mengukur semua sumber daya yang berkaitan dengan kepemilikan jaringan sosial berkelanjutan dari semua relasi dan semua orang yang dikenal. Jadi hakikat modal sosial adalah hubungan sosial yang terjalin dalam masyarakat yang mencerminkan hasil interaksi sosial dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga terjalin pola kerjasama, menghasilkan jaringan dan pertukaran sosial, serta adanya rasa saling percaya. Sedangkan nilai dan norma yang mendasari hubungan sosial tersebut juga termasuk dalam modal sosial. Dengan contoh yang sama, bupati yang ingin memenangkan pilihan tersebut di luar politik, ia sebelumnya sudah mengikuti semisal komunitas bulu tangkis, maka besar kemungkinan teman-teman yang satu komunitas dengan dia akan memilih si calon bupati tersebut sebagai bentuk, sebagai ada tanda bahwa mereka itu terikat dalam suatu kelompok seperti itu. Lalu mengapa harus ada modal sosial di kehidupan kita? Alasannya ya karena kita makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, yang membutuhkan orang lain untuk adanya kerjasama. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like dan komen.